input gagal gitu. ya gagal, mereka datang kemari ingin mencoba apakah sama atau tidak sebenarnya yang dari rumah dengan yang ada di sini. Dan kemarin kebetulan masih masalah. Iya betul. Tapi mereka nggak emosi. Enggak, karena kami menganggap bahwa PPDB ini adalah merupakan pesta, jadi kami harus melayaninya dengan sukacita. Gitu. Dengan penuh senyum, dengan penuh sabar, gitu ya. Ya. Berapa banyak Bu sebenarnya yang kemarin datang ke sini? Datang ke sini cukup banyak. Sebenarnya kami membuka pelayanan ini dari sejak tanggal 24. 24 Mei. 24 Mei pada saat pra pendaftaran. Pra pendaftaran yang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya datang ke SMA Negeri 30 Jakarta Pusat. Ini wilayah 2 ya? Ya, benar. Masuk wilayah 2 Jakarta Pusat. Dan di sini saya datang itu pertama adalah untuk pengawasan. Memang sedang pengawasan PPDB ya, PPDB tahun 2021 di DKI Jakarta. Nah, sambil pengawasan ya sebagai seorang komisioner KPAI, saya juga mendaftarkan anak saya untuk masuk dari SD ke SMP. Dan tadi dibantu karena saya harus ngecek juga betul nggak nih sistemnya sudah membaik ya. Kalau sistemnya membaik, kemarin kan saya gagal tuh mendaftar. Nah sekarang apakah gagal lagi? Oh ternyata tadi berhasil gitu di SMA 30 ini saya mencoba. Dan tadi dari awal, kemudian dari pintu masuk sampai prosesnya semua dilayani dengan baik ya, dengan secara profesional. Nah sekarang saya mau ngobrol ya dengan Ibu Kepala SMA Negeri 30 ya, ini teman saya juga dulu waktu sama kepala sekolah ya, Bu Agnes. Nah kita coba nanti ngobrolin seputar PPDB, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Dan bagi yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya dan kita ikuti percakapan dalam video berikut ini. Bu Agnes, berarti Ibu nama lengkapnya Agnes Kasni ya, karena dikira Agnes Monica. Iya, nanti bersaing sama Agnes Monica ya Bu. Ibu udah lama ya jadi kepala sekolah di sini? Baru berapa? Hampir 2 tahun Ibu. Hampir 2 tahun ini iya. Ya. Nah berarti masa pandemi ya, sebagian besar ya waktunya. Betul, ya. Betul. Nah sekarang kebetulan ini jadi posko. Nah kita mau tahu nih, kan kemarin lagi rame banget tuh ya di sosial media ya terkait dengan PPDB DKI. Nah Ibu dapat komplain nggak nih dari masyarakat kemarin? Ya sebenarnya kami juga dapat komplain, namun kami tetap datang langsung atau by phone? Datang langsung. Oke. Datang langsung. Namun masyarakat di sini merasa nyaman karena kami berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat. Oke. Ya, jadi apabila ada masyarakat yang merasa tidak puas karena melihat bahwa hasil input data gagal, gitu. gagal, mereka datang kemari ingin mencoba apakah sama atau tidak sebenarnya yang dari rumah dengan yang ada di sini. Dan kemarin kebetulan masih masalah sebenarnya. Iya, betul. Tapi mereka nggak emosi. Enggak. Karena kami menganggap bahwa PPDB ini adalah merupakan pesta. Jadi kami harus melayaninya dengan sukacita. Gitu. Dengan penuh senyum, dengan penuh sabar, gitu ya. Berapa banyak Bu sebenarnya yang kemarin datang ke sini? Datang ke sini cukup banyak. Sebenarnya kami membuka pelayanan ini dari sejak tanggal 24 Mei. 24 Mei pada saat pra pendaftaran. Pra pendaftaran yang anak Jakarta tapi sekolah di luar kota kan ya. Betul. Itu pra pendaftaran. Betul. Kami melayani ini. Waktu itu nggak ada masalah tuh ya dari tanggal 24. Tidak ada sama sekali. Nah, baru kemarin sajalah mulai ada komplain dari warga sekitar gitu ya. Benar. Pasti kan dekat-dekat sekolah kan ya. Ibu-ibu ya yang ini.
Ya ada ibu-ibu juga ada bapak-bapak biasa. Oke. Tapi ada nggak yang bicara masalah kependudukan? Kependudukan ada. Oh, Nik, misalnya. nik. Oh, niknya bermasalah. Niknya bermasalah dan kami arahkan juga ke posko di sini karena Dukcapilnya juga sudah ada dari tanggal 24. Iya. Jadi ada meja yang memang itu Dukcapilnya gitu ya. Karena tadi pas saya datang ada ibu-ibu ya dengan anaknya tadi ya. Betul. Dia masalahnya adalah antara ijazah si anak dengan kakak itu tanggal lahirnya beda. Nah karena tanggal lahirnya beda maka nggak bisa keproses tuh di dalam PPDB kan mental terus gitu. Betul. Tapi tadi sudah ditolong ya bisa dibantu bisa. Hanya si ibu tetap harus ganti kakak gitu ya karena itu sifatnya tadi sementara ya. Itu misalnya kasus yang Dukcapil. Tapi kalau kemarin rata-rata karena masalah servernya ya. Dan yang nggak bisa berbuat apa-apa juga ya. Jadi kalau kemarin ada nggak yang berhasil login aktivasi kalau kemarin? Ada. Yaitu sebelum pada saat dibuka kan kemarin pukul 8. Nah, lebih sedikit kira-kira pukul jam berapa ya? Setengah 9-an, jam 9 itu langsung berhenti. Hanya 30 menit. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang sebelumnya berarti sudah berhasil. Iya, sudah berhasil. Nah, yang enggak. Nah, makanya kemarin kami sempat mendata berapa banyak yang di SMA 30 ini dari IPA maupun IPS-nya. Kalau kemarin sampai jam berapa ya? Jam 4 sore, itu data terakhir dari IPA ada 12, dari IPS ada 13. Namun ketika malam kami coba lagi, ternyata jumlahnya juga jadi makin banyak lagi. Artinya berhasil bahwa masuk juga ya. Masuknya itu harus bertahap. Jadi Dan sebenarnya kayaknya pakai wilayah tertentu ya. Sebab ada teman ya, cerita loh mas saya ya Bu ya. Dia di Jakarta Pusat nggak bisa Bu, tapi teman saya di Jakarta Utara bisa. Iya. Berarti ada ini juga ya. Oh jadi mulai terurai. Jadi masyarakat tuh setidaknya menyadari, bersabar dengan sistem Coba terus begitu loh. Karena kemarin kan optimalisasi itu kemarin itu di siang hari sudah sampai 70%. Jadi sebenarnya saya perhatikan terus itu datanya dia naik banyak gitu. Lambat gitu. Ya. Tapi ternyata bisa juga ya. Bisa sebenarnya. Dan pagi ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah, buktinya tadi kan. Iya, saya berhasil melakukan aktivasi aku di sini. Di dinas kemarin gagal. Walaupun tadi artinya bukan dari pihak SMA ya, maksudnya ibu mendaftarkan SMA, tapi kan ibu mendaftarkan SD pada lain. Saya wilayah Jakarta Utara gitu. Saya kesini karena kebetulan barengan aja nih biar waktunya efektif ya. Oh jadi itu memang suka dukanya ya Bu ya, sebagai sekolah. Tapi senang loh, bahagia loh kami loh. Banyak bahagianya ya. Bahagia loh, melayani masyarakat. Karena dengan melayani masyarakat itu adalah kepuasan kami, di mana masyarakat itu merasa bahagia, merasa terlayani, itulah merupakan kebahagiaan kami juga. Berarti memang bagaimanapun ya memang ini harus dengan senyum ya, sukacita, walaupun mungkin ada problem gitu ya. Memang walaupun disiapkan sedemikian rupa, tapi kadang-kadang kalau online itu memang suka punya kendala ya, dan itu dirasakan kemarin. Tapi memang heboh mungkin karena Jakarta gitu ya, dan jumlahnya memang DKI ini kan pusat ya, jadi seperti barometer gitu ya, jadi wajar aja sih sebenarnya media sosial juga Twitter terutamanya sampai trending topik terkait dengan ini, dan ini ternyata bagi yang punya masalah kemarin belum bisa, sekarang sudah bisa mendaftar ya. Dan mudah-mudahan seterusnya dan bisa kami mendaftar. Dari pihak 30 berusaha untuk membantu dari masyarakat dan bagi masyarakat yang mungkin sekitar sini ya punya masalah, ya silahkan datang ke sini aja. Kalau betul nggak bisa masuk atau ada problem lain, mungkin datang ke posko ini, siapa tahu Anda mendapatkan jawaban, dan insya Allah pasti dibantu. Betul, ada buktinya kan. Terima kasih ya Bu. Ini Ibu harapannya apa Bu? Kalau dari pelaksanaan ini ya sebagai posko, Ibu punya harapannya apa nih? Artinya untuk masyarakat yaitu mereka dapat lebih memahami tentang teknologi dan mempermudah, artinya dengan sistem ini juga dapat mempermudah mereka untuk dalam hal pendaftaran. Terus yang selanjutnya adalah lebih banyak kami dari pihak sekolah mensosialisasi kepada masyarakat mengenai sekitarnya mengenai waktu-waktu, jadi tidak
Oh, masuk berbarengan. Iya, semua betul. jalur. Betul. Ini seperti masih itu. jalur prestasi. Jadi bersabarlah. Oke, ya. Jadi masyarakat lebih memahami seperti itu dan artinya kami juga dari pihak sekolah, dari posko juga artinya dengan sukacita melayani masyarakat untuk hadir kemari ke sekolah kami ini agar setidaknya mereka juga terlayani dengan baik seperti ya. Itu harapannya ya. Semoga nggak ada kendala untuk seterusnya. Ya. Oke, demikian perbincangan dengan Ibu Kepala SMA Negeri 30 ya, sahabat saya Ibu Agnes. Nanti kita lanjutkan lagi dengan Ibu Kepala Sudin ya, Jakarta Pusat Wilayah 2. Oke, nah ikuti terus. 30 Bu begini. 30. Oke, kita sekarang berbincang dengan Ibu Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Pusat Wilayah 2 ya. Bu, terima kasih nih atas waktunya. Untuk yang pertama mungkin Ibu harus mengenalkan diri, katakan tak kenal maka tak sayang ya Bu. Jadi nama Ibu, jabatan Ibu, dan sekarang di posko PPDB ini sebagai apa gitu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Nama saya Uripasi, saya Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat. Di sini saya untuk membina di wilayah posko SMA 30 di posko sekalian. Iya. Oke. Jadi ini Ibu Kepala Sudin juga terjun langsung maksudnya ke posko yang berada di wilayahnya. Nah, sekarang Bu, sebenarnya ketika posko ini dibuat pasti kan ada perencanaan dan lain-lainnya. Dan tujuannya bikin ini apa Bu? Betul. Tujuannya kita kan terkait pelayanan prima terhadap masyarakat ya, agar mempermudah masyarakat apabila ada kendala-kendala misalnya teknis ya, ada yang kurang paham. Contohnya masyarakat ada yang menanyakan, Bu, bagaimana ya Bu untuk anak saya pintar. Kemarin ada yang nanya, anak saya pintar, saya mau ngambil jurusan apa ya Bu? Saya juga rumah dekat dari sekolah, yang mana yang saya dahulukan? Itu ada yang bertanya begitu. Ya, maka saya arahkan, kalau pintar ambil dulu prestasi. Ketika memperoleh prestasi sudah oke, ya zonasinya tidak dipakai kan Bu. Betul. Nah, tapi kalau prestasinya tidak dapat, nggak usah kecewa, kan masih ada jalur zonasi. Jalur zonasi yang memang rumah orang tua itu kan dekat sekolah. Berarti dia satu RT kali ya? Iya, betul, satu RT. Jadi berarti prioritas 1 tuh. Iya, betul, prioritas 1 juga dia akan diterima juga gitu. Ya, seperti itu. Itu ada masyarakat yang datang. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Kalau yang soal kependudukan juga ada? Ada, soal kependudukan. Ada yang datang, Bu, ini kakak saya, tapi kok ada ijazah dengan kakak, ini agak berbeda, berarti ya kakaknya ya diurus ke RT. Nah itu ya. Kemudian ada juga yang dia baru pindah, kemudian juga dilihat di kakak itu setahun yang lalu posisinya ada di mana gitu. Maka ketika setahun yang lalu misalnya posisinya di tempat lain. Tempat lain itu maksudnya di luar Jakarta? Bukan, misalnya di Jatinegara gitu ya, misalnya di Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, maka Dukcapil melihatnya adalah posisi kakak di tahun sebelumnya itu posisinya ada di mana ketika orang itu baru pindah. Seperti itu. Iya, paham. Jadi misalnya pindahnya di Jakarta Utara, dulu Jakarta Timur misalnya. Nah, tapi belum setahun yang dilihat kakak yang sebelumnya gitu. Sebelumnya. Iya. Itu jadi ada konsultasi seperti itu. Ada konsultasinya seperti itu. Mereka baru konsul. Jadi di sini kami melayani ketidakpahaman dari warga. Jadi prinsipnya bantu sebenarnya. Iya, betul. Jadi nanti kita arahkan, lebih baik daftarnya ke sini gitu loh. Seperti kemarin juga ada yang di Jakarta Pusat 1, dia daftar ke sini.
dari SMP 70, nanyakan tentang NIK juga. Saya kan nggak suruh pulang, tapi saya arahkan dengan Dukcapil juga, dengan Dukcapil, maka saya arahkan baru ya. Jadi baru, bisa tahu lah masalahnya, dan kalau udah ada masalahnya apa bisa dibantu. Iya, bisa gitu dibantu. Ya. Ini masih ada waktu ya, tolong dilengkapi ini, saya bilang gitu. Akhirnya dia pulang dengan senang. Oh, kalau gitu saya senang, Bu. Nanti saya langsung saya urus seperti itu. Ingat jadwalnya ya, saya katakan gitu. Jangan sampai lupa tanggalnya tuh. Iya, saya sampai nasihatin gini. Kalau lapor diri, tolong bukan hanya tanda tangan aja, tapi lapor dirinya secara online. Kalau dia udah diterima, kemudian lapor dirinya hanya dia tanda tangan saja, nggak akan masuk dalam online. Dianggap dia mengundurkan diri. Sampai nanti akhirnya jadi nggak keterima. Iya, sampai saya terangkan begitu kemarin. Ya gitu. itu penting tuh ya. Jadi ingat, jangan cuma tanda tangan, tapi juga harus mengisi data-data online-nya yang sebagai lapor diri. Kita kan semuanya online. Iya, namanya pandemi ya, menghindari kerumunan. Tapi bisa bertanya lah. Kalau Bu, saya online-nya nggak bisa, ya minta dibantu gitu kan. Kami siap membantu seperti itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya posko ini ada di setiap wilayah. Ada setiap wilayah. Dan itu tujuannya memang membantu masyarakat. Nah, Ibu harapannya sendiri gimana nih dengan pelaksanaan PPDB nih? Iya, saya dengan pelaksanaan PPDB seperti ini kan pemerataan akses ya untuk semua warga DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, itu mau bersekolah, mau bersekolah seperti itu. Apabila ada usianya yang sudah melebihi, itu bisa masuk ke PKBM. Kami pun ada poskonya, PAUD Dikmas. Kami punya PKBM negeri seperti itu. Jadi tidak ada pembiayaan juga dong kalau tidak ada. Jadi itu untuk masyarakat bahwa dengan sekolah kita bisa meningkatkan jenjang yang selangkah lebih baik di masa yang akan datang. Oke, kalau seperti itu. Terkait dengan sistem nih, Ibu gimana harapannya? Karena kemarin kan sempat ada masalah gitu. Nah, harapannya apa? Ya, harapan saya untuk masyarakat ketika ada sistem yang ada masalah, sabar dulu ya, sabar. Kami semua memberikan pelayanan prima. Buktinya saja kemarin jalur prestasi dari tanggal 7 sampai tanggal 9 karena ada optimalisasi sistem itu sampai tanggal 11 di pukul 14 sehingga tidak ada yang masyarakat yang dirugikan. Dan ini juga diperpanjang kok ya? Iya, diperpanjang. Jadi artinya yang rugi sehari kemarin nanti terbayarkan. Iya. Jadi intinya begini, Bu, satu lagi. Masyarakat harus paham benar yang namanya jalur prestasi, jalur afirmasi, zonasi. Nah, itu harus tahu tanggal-tanggalnya seperti itu. Jadi mendaftar sesuai jadwalnya, sesuai dengan jadwalnya. Iya. Oke, jadi harapan Ibu adalah masyarakat memahami itu masyarakat memahami itu. Kami punya semboyan untuk kerja tuntas berkualitas. Seperti itu. Ya, terkait pelayanan prima. Ya. Makasih banyak. Sama-sama Ibu. Kita juga terima kasih atas waktu Ibu ya. Jadi demikian kita dari obrolan dengan kepala sekolah maupun dengan kepala sudin. Prinsipnya adalah kalau Anda punya masalah pada saat melaksanakan PPDB, datangilah posko-posko terdekat. Carilah bantuan, bertanyalah. Insya Allah pasti akan dibantu karena di sini sudah menyiapkan petugas-petugas untuk membantu Bapak Ibu sekalian yang mengalami kesulitan. Oke, dengan demikian kita akhiri video ini. Jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe ya, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.